Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Suparti. Saya mahasiswa semester 2 Prodi PGSD Universitas Primagraha. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS Psikologi dan Perkembangan Peserta Didik yang berjudul Pembelajaran Peserta Didik. Ayo kita simak videonya bersama-sama. Selamat menyaksikan. Apa itu pembelajaran? Secara umum, pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang dilakukan secara sadar dan sistematis untuk membantu individu dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, serta nilai-nilai yang berguna dalam kehidupan. Nah, pembelajaran bukan hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika seorang siswa berpartisipasi dalam diskusi kelompok, mereka tidak hanya memahami materi pelajaran, tetapi juga belajar bagaimana berpikir kritis, mendengarkan pendapat orang lain, dan menyampaikan ide secara jelas. Begitu pula dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti mengikuti kompetisi atau organisasi sekolah yang mengajarkan keterampilan kepemimpinan, kerjasama, dan manajemen waktu. Semakin beragam metode pembelajaran yang digunakan, semakin kaya wawasan dan keterampilan yang diperoleh siswa. Pembelajaran bukan sekedar menyerap informasi, tetapi tentang bagaimana memahami, mengembangkan, dan menerapkan pengetahuan untuk masa depan yang lebih baik. Yang kedua ada pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama, menurut Budiman 2010, pembelajaran adalah suatu proses yang dirancang untuk membantu peserta didik memahami konsep secara mendalam dengan mempertimbangkan berbagai faktor kognitif dan psikologis. Dalam proses ini, berbagai faktor kognitif dan psikologis perlu dipertimbangkan agar pembelajaran menjadi efektif. Faktor kognitif mencakup kemampuan berpikir, pemahaman, dan keterampilan analisis peserta didik. Sedangkan faktor psikologis melibatkan motivasi, minat belajar, serta emosi yang dapat memengaruhi cara seseorang menyerap informasi. Agar pembelajaran lebih maksimal, metode yang digunakan harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Misalnya, penggunaan pendekatan berbasis pengalaman atau experiential learning dapat membantu peserta didik memahami konsep melalui praktik langsung. Selain itu, strategi pembelajaran aktif seperti diskusi dan studi kasus juga dapat meningkatkan pemahaman karena peserta didik terlibat langsung dalam proses berpikir kritis. Yang kedua ada menurut Slapin 2006, mendefinisikan pembelajaran sebagai perubahan yang relatif permanen dalam pengetahuan atau perilaku individu sebagai hasil dari pengalaman. Artinya, seseorang mengalami pembelajaran ketika mereka mendapatkan pemahaman baru atau mengubah cara mereka bertindak berdasarkan apa yang telah mereka alami. Pembelajaran tidak terjadi secara instan, tetapi melalui interaksi berulang dengan lingkungan, baik melalui pengalaman langsung maupun melalui pengajaran. Misalnya, seorang siswa yang belajar konsep matematika tidak hanya menghafal rumus, tetapi juga memahami bagaimana dan mengapa rumus tersebut digunakan dalam berbagai situasi. Selain itu, pembelajaran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti motivasi, lingkungan belajar, dan keterlibatan aktif individu dalam prosesnya. Dalam konteks pendidikan, pembelajaran dirancang untuk membantu individu mencapai pemahaman yang lebih dalam dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya ada ciri-ciri hasil belajar. Yang pertama ada perubahan terjadi secara sadar, peserta didik menyadari perkembangan dalam pengetahuan dan keterampilan dan juga menyadari adanya perubahan dalam dirinya setelah proses pembelajaran berlangsung. Peserta didik di sekolah dasar mulai mengenali perkembangan dalam pengetahuan dan keterampilan mereka seiring dengan waktu. Mereka menyadari bahwa setiap kali belajar ada hal baru yang mereka pelajari, baik dalam membaca, menulis, berhitung, maupun keterampilan sosial seperti bekerja sama dengan teman.
Nah, di lingkungan sekolah dasar, proses ini terlihat dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, siswa yang awalnya kesulitan membaca mulai memahami huruf dan kata dengan lebih baik setelah latihan berulang. Begitu juga dengan keterampilan matematika. Seorang siswa yang awalnya belum bisa memahami penjumlahan atau pengurangan, setelah belajar dan berlatih, akhirnya bisa menyelesaikan dengan percaya diri. Kedua, ada perubahan bersifat relatif permanen. Nah, perubahan yang terjadi pada seseorang setelah proses belajar bukan perubahan yang sementara, melainkan bertahap dalam jangka waktu yang cukup lama dan nampak dalam perilakunya. Kesadaran ini menunjukkan bahwa mereka mengalami perubahan secara bertahap dan memahami bahwa belajar adalah proses yang membawa perkembangan nyata. Ketiga, ada perubahan terjadi karena pengalaman belajar, bukan hasil dari proses. Ketiga, ada perubahan terjadi karena pengalaman. Nah, pembelajaran bukan hasil dari proses biologi semata, tetapi diperoleh melalui interaksi dengan lingkungan, latihan, dan pengalaman langsung. Keempat, ada dapat didukung dan dievaluasi. Hasil belajar yang dicapai oleh peserta didik bisa diamati, dinilai, dan diberi ukuran tertentu, baik melalui tes, observasi, tugas, maupun instrumen evaluasi lainnya. Dalam konteks sekolah dasar, evaluasi ini bertujuan untuk memahami perkembangan kemampuan anak dalam berbagai aspek, termasuk akademik, keterampilan sosial, dan pemecahan masalah. Pada tingkat sekolah dasar, pengukuran hasil belajar tidak hanya berfokus pada angka atau skor ujian, tetapi juga pada pemahaman konsep dan penerapan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, teks tertulis, observasi, tugas proyek, dan penilaian berbasis portofolio. Kelima, ada melibatkan aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Pembelajaran mencakup aspek intelektual, emosional, dan keterampilan fisik. 6. Ada mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hasil pembelajaran tidak hanya berdampak di lingkungan akademik, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada contoh perubahan perilaku akibat hasil belajar. Contoh pertama, seseorang yang awalnya takut berbicara di depan umum menjadi lebih percaya diri setelah sering berlatih dan mendapatkan pengalaman berbicara di berbagai acara. Contoh kedua, seorang mahasiswa yang belajar tentang pentingnya disiplin waktu akhirnya memulai menerapkan manajemen waktu yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.